Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, cuman kali ini ketemunya lagi dalam kondisi nggak enak ya teman-teman. Ini aku habis kecelakaan, crash kemarin di daerah Cilacap. Ini sekarang kondisinya masih sulit untuk gerak gini, nyeri. Jadi kalau untuk aktivitas masih susah. Ini cuti sudah 3 harian nggak kerja karena buat aktivitas susah untuk berubah posisi dari tidur ke duduk atau sebaliknya itu nyeri sekali teman-teman, walaupun sudah minum obat anti nyeri ya. Jadi sambil cerita teman-teman, kemarin ceritanya aku mau riding ke Pangandaran. Mungkin nanti videonya menyusul yang perjalanannya. Itu di daerah Cilacap aku mengalami kecelakaan. Itu nggak kencang sih sebenarnya, di kecepatan paling sekitar 60 sampai 80, 60. Karena waktu itu musuhnya adalah oli dan pasir, teman-teman. Jadi setelah makan siang waktu itu di rumah makan Srijaya, itu baru jalan 5 sampai 10 menit mau masuk di daerah kawasan hutan gitu, itu ada tikungan ke kanan langsung menurun. Nggak kelihatan kalau di tengah-tengah itu ada pasir dan oli. Sepertinya tadinya memang kayaknya oli, kemudian sama warga mungkin ditutup pasir gitu biar nggak licin maksudnya kan. Tapi tetap aja licin, pasir dan oli ya sama-sama licin. Jadi jatuhnya tuh saya kayak langsung kebanting dari posisi tegak, langsung kebanting gitu teman-teman. Badanku yang 80 kilo dibanting atau dihempaskan ke aspal itu, wah rasanya itu saat setelah itu setelah terhempas itu aku sulit bernafas. Aku masih ingat karena aku masih sadar, tapi aku tahu banget aku kesulitan bernafas beberapa saat. Aku juga masih mendengar suaranya Mas Boy karena aku riding sama Mas Boy dan beberapa teman dari Semarang. Itu Mas Boy di intercom itu kelihatan panik, aduh kenapa bro, astagfirullahaladzim gitu. Aku masih ingat tapi aku nggak bisa ngomong tuh nggak bisa, boro-boro ngomong ya, nafas aja susah. Jadi kayak high side, tapi sebenarnya bukan high side, bukan yang terpental ke atas terus jatuh itu. Kalau pembalap MotoGP kan dia udah posisi miring terus kepleset kan tinggal glosor aja. Aku kayak low set tapi kayak high set, dibanting gitu dari posisi tegak kena oli langsung dibanting ke kanan. Jadi untungnya ya aku masih bersyukur alhamdulillah pakai helm, sarung tangan, jaket yang ya lumayan safety. Jadi di sini jaket kan cuma sampai sini teman-teman, sarung tangan sampai sini. Nah ini yang nggak terlindungi, luka-luka. Kemudian di pergelangan kaki, karena aku pakai sepatu pendek ya. Kalau misalnya pakai boot yang agak tinggi, mungkin pergelangan kakiku juga aman. Kemudian di lutut, ini juga luka-luka di lutut. Karena aku nggak pakai protektor. Padahal biasanya aku selalu pakai protektor, walaupun minimal soft protektor yang merek apa, Taichi itu yang di dalam celana, yang empuk itu. Tapi karena kadang-kadang ribet, jadi nggak pakai. Ya akhirnya lutut-lutut juga kena. Tapi yang paling nyeri ini di sebelah sisi kanan badan nih teman-teman. Karena kan langsung terbanting ke kanan gitu, ini menghempas aspal. Sakitnya nggak karuan. Nah, habis itu aku alhamdulillah ada orang baik di jalan tuh, bawa mobil, ditolongin, dibawa ke puskesmas rawat inap di daerah apa namanya itu, Kawunganten ya, puskesmas rawat inap Kawunganten. Di sana dirawat, diberi obat dan lain-lain. Akhirnya bisa melanjutkan perjalanan lagi dengan kesakitan. Karena aku nggak enak juga sama teman-teman yang nyalain, nanti mereka punya acara riding pengen senang-senang jadi susah gara-gara aku. Akhirnya lanjut masih bisa. Jadi pelajaran juga buat kita semua, pentingnya protektor saat kita riding teman-teman. Bahkan ini aku liatin ya, nah ini teman-teman, ini protektor
sarung tanganku, ini yang hard protectornya, ini sampai tergerus segini dalam. Segini dalam, bayangkan kalau nggak pakai sarung tangan yang ada protektornya kayak gini, seperti apa sini tanganku, pasti bakal tergerus seperti ini. Padahal tangan kita nggak sekeras protektor ini, jadi aku nggak bisa ngebayangin kalau aku nggak pakai sarung tangan seperti ini, udah hancur, nggak bisa lanjut lagi mungkin. Kemudian kalau andaikan waktu itu aku pakai boot tinggi, pasti pergelangan kakiku juga aman harusnya. Jadi mungkin itu pelajaran yang bisa diambil, selalu safety saat riding teman-teman. Dan mungkin beberapa waktu ke depan nggak bisa ngonten, tapi tenang aja, aku masih punya banyak celengan footage konten yang mungkin nanti sambil aku posisi istirahat ini karena nggak bisa aktivitas, kalau ngedit-ngedit masih bisa lah, karena nggak perlu gerakan-gerakan yang bikin nyeri kayak kalau kita riding ya. Jadi masih bisa nanti sambil istirahat, cuti ini masih bisa ngedit-ngedit sedikit-sedikit. Oke, mungkin itu dulu cerita mengerikan crashnya. Wah, ngeri kalau ingat teman-teman. Nggak bisa nafas dan lain-lain. Doakan saya semoga cepat sembuh, bisa beraktivitas lagi, bisa riding-riding lagi ke tempat-tempat asik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.